Jadi pas pandemi itulah saya buat buku. Karena gabut kan ya di rumah aja. Kerja kagak. Tuh, jadi teman-teman juga yang mau jadi penulis, jangan sampai minder. Walaupun jelek banget tulisannya atau misalnya jalan ceritanya jelek, ya bodo amat, yang penting ada punya karya cuy. Iya kan ya? Ngapain ya kita menghujat orang, tapi kita sendiri nggak punya karya. Iya, apaan sih jelek banget bukunya? Iya, apaan tuh? Karya lu mana? 3, 2, 1, and let's speak up. Di mana kita mendapatkan kesulitan berbarengan, Bersamaan dengan kemudahan. Berarti ada sebenarnya di samping tak. Hanya kita nggak sadar. Keburu emosi kali kita ya. Nah, itu yang saya lakukan tuh. Ketika sudah ibaratnya udah nggak ada harapan kayaknya diterima nih, terkenal enggak, kan gitu. Iya. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua ini dari skripsi saya. Ini dari skripsi abang nih. Judulnya itu sebenarnya nilai-nilai pendidikan dalam hikayat Nasruddin Juha. Karena abang dulu ngambil sastra Arab kan. Jadi abang ngambil Nasruddin Juha itu sama seperti Tuan Kocak. Sebenarnya Tuan Kocak ini nama ini sih. Samaran. Bukan nama samaran, nama fiktif ya di cerita yang saya buat di sini. Ini berkelanjutan ceritanya. Jadi dari awal sampai akhir, tapi setiap judul itu pasti ada pelajaran yang bisa diambil. Jadi dulu kan sastra mikirnya berarti hal yang berkaitan dengan bahasa. Ya udah abang cari, dapatlah kayak Abu Nawas. Itu Abu Nawas, kayak Abu Nawas, Nasruddin Juha itu sama seperti Abu Nawas. Orangnya agak nyeleneh, tapi banyak yang bilang beliau itu sufi, punya ilmu hikmah. Iya. Makanya setiap aktivitasnya banyak orang bilang dia gila, padahal benar. Terbukti. Nah, itulah saya mikir, saya jadikan buku juga dah skripsi saya. Saya bikin lagi lah buku apapun. Dan ini pas awal-awal pandemi ya. Jadi pas pandemi itulah saya buat buku. Karena gabut kan ya di rumah aja. Kerja kagak. Kalau mungkin orang kerja kan WFH ya. Iya. Nah, ini kerja kagak mau WFH apa, ya udah buat buku aja. Biar kalau ditanya WFH gitu ya. Apa ngapain ya, buat Bikin buku. buku. Nah, jadi ternyata alhamdulillah tuh berkah dari pandemi. Jadi pandemi juga ada sisi positifnya, yang dimana membuat saya terus berada di depan laptop, browsing sana sini, cari referensi, dan akhirnya jadilah buku mendidik ala Tuan Kocak. Dan ini keren sekali, 99 cerita kisah yang penuh dengan makna. Oke, mungkin satu ini kali ya, satu kisah yang ada di sini ya. Bacain. Jadi malam-malam kan, dia mau pergi ke rumah bibinya, jemput istrinya. Tiba-tiba dia berlalu lalang depan rumahnya. Karena dia mau tutup pintunya, tapi dia hilang kunci rumahnya. Kalau nggak dia kunci, ntar kemalingan kan. Terpaksa dia cari kuncinya. Udah mana ini kunci rumah saya harus jemput istri saya di rumah bibinya. Cari kan di halaman rumahnya tuh, di bawah lampu lah. Tiba-tiba teman-temannya lewat, ditanya, ngapain tuan? Bilang, saya lagi nyari kunci. Oh, terus kuncinya hilang? Iya. Oh, dibantuin cari sama teman-temannya. Di situ aja mereka sampai berjam-jam di halaman rumah. Ya kan, Tuan Kocak juga nyari gitu kan. Tiba-tiba nyeletuk temennya. Menurut Tuan, kira-kira di mana sih terakhir kali kunci itu? Suruh ingat-ingat gitu ya. Suruh ingat-ingat, pikir-pikir kan Tuan Kocak. Terakhir kali saya taruh dalam rumah. Dalam rumah? Tunggu dulu. Nyarinya di luar. Kita sekarang nyari di luar. Sedangkan tadi hilangnya atau terakhir kali di dalam rumah. Ngapain kita nyari? Pantesan gak ketemu. Sampai banyak temennya nyari-nyari tuh. Ya Allah. Gak ketemu juga. Karena hilangnya di dalam, bukan di luar. Terus Gitu. kenapa dia nyari Jadi di kesel luar? pulanglah kita tinggalin aja nih orang gila. Tinggalin lah sama teman-temannya. Kisah yang lucu ini ternyata menyimpan makna yang dalam. Sebenarnya kita selalu melakukan atau sering melakukan hal ini, tahu? Bukan kehilangan kunci, bukan. Gimana? Maksudnya ketenangan kita hilang, kedamaian kita itu hilang tiba-tiba, down kita karena kesulitan pasti atau masalah yang kita hadapi. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang seperti itu, tapi dia mencari solusinya ke orang lain atau di luar dari dirinya? Dia nggak melihat ke dalam dirinya. Makanya, gitu ya. banyak masalah yang membuat dia tidak tenang. Dia pergi ke Orang pintar. orang pintar.
tuh saya akhir-akhir ini pusing, atau enggak dia stres, dia pergi menghibur dirinya dengan cara mungkin hal-hal yang Allah larang kan, dia pergi ke sana lah, ke sini lah, untuk apa? Menenangkan dirinya. Padahal ketenangan atau mungkin solusi itu sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Orang itu hanya perlu waktu untuk merenung, berpikir, atau introspeksi. Ini dia punya masalah, dia pergi ke Bali biar hilang katanya penat. Padahal ntar pas pulang dari Bali Datang lagi masalahnya karena nggak kelar. Dia cuma menghindari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Banyaklah pokoknya kisah-kisah inspiratif yang Tuan Kocak suguhkan dalam buku ini. Gitu Jadi pesan buat teman-teman semua, kalau kita ingin menjadi A, berarti kita harus tahu A itu apa. Betul. Ada teori kan kalau nggak salah. Ada teori. Coba gimana sih itu? Kita tidak akan menjadi apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Tuh, itu teori dari guru sehat kita. Jadi kita nggak bisa menjadi apa kalau kita nggak mengetahui apa itu apa. Jadi apa sebenarnya apa itu apa? Maksudnya kita tidak bisa memiliki karya kalau kita sendiri nggak tahu apa yang ingin kita buat. Ready nggak bisa menjadi ready kalau saya nggak tahu ready itu apa sebenarnya. Ternyata ready itu adalah motivator keliling, kayak jualan obat. Motivator keliling ya. Oke. Oh ya, buat ini yang mau beli gimana nih? Oke, kalau teman-teman yang mau beli silahkan pesan di PST Store. Udah tersedia. Kita menjual apa yang orang lain Jual juga. Jadi kan biasa itu ada kan kelebihan ya. Iya. Kita menjual apa yang orang lain tidak jual. Tidak jual. Tapi kalau PST Store beda dari yang lain. Karena kita menjual apa yang orang lain juga ternyata jual. Ya kita ngejual juga. Ya, jadi teman-teman yang mau pesan buku Mendidik ala Tuan Kocak atau Hipnotik Setan Bersorban, atau mungkin jualan kita juga ada di PSC Store 21. Dan mungkin teman-teman khususnya orang Makassar, ya kalau mau join bersama kita silahkan. Kita buka kampus gratis di Makassar, cabang kampus kita di Jakarta. Karena kita ingin memberikan ilmu, karena ilmu itu sebenarnya gratis. Yang mahal adalah yang berbayar. Jadi kalau nggak berbayar kan nggak mahal. Intinya ilmu itu gratis, kapanpun, dimanapun kita bisa dapat ilmu. Lewat internet, lewat apapun itu kita belajar dari alam. Nah, tapi kita punya wadah, namanya Kahfi Halide Motivator School. Cabang ke-7 dari Kahfi BBC Motivator School yang ada di Jakarta. Pusatnya. Dan kita juga punya semacam komunitas, namanya PSC Official. Public Speaking Club. Oke, itu dia teman-teman Sobat Komunikan. Tetap semangat pokoknya. Keadaan apapun, kondisi apapun, jangan sampai itu menyurutkan semangat kita. Betul. Justru kitalah yang mempengaruhi lingkungan. Jangan terpengaruh oleh lingkungan. Kita yang mewarnai air, bukan kita yang ikut terwarnai oleh air. Itu super sekali. Saya Super Mario. Tahu nggak itu game Super Mario? Tahu. Super Mario kan namanya ya? Iya. Super Mario. Mario Bros. Oh, Mario Bros. Dan doakan nanti istri saya segera juga launching bukunya. Amin ya Allah. Semoga tahun ini ya. Tahun ini insya Allah tuh bisa dibalap. Nanti terbitin di sini juga nih. Hidra Redaksi. Luar biasa. Luar biasa loh. Kita udah dibikinin cover, diedit, di layout. Kita cuma bayar kertasnya doang, biaya cetaknya doang. Itu jadi teman-teman juga yang mau jadi penulis, jangan sampai minder. Walaupun jelek banget tulisannya atau misalnya jalan ceritanya jelek, ya bodo amat, yang penting ada punya karya cuy. Yakin ya? Ngapain ya kita menghujat orang, tapi kita sendiri nggak punya karya. Iya, apaan sih jelek banget bukunya? Iya, apaan tuh? Karya lu mana? Atau enggak mungkin kita minder, nanti orang-orang baca. Ya terserahnya orang, kalau mereka tidak suka dengan karya kita, ya jangan beli. Gitu aja kok repot ya. Udahlah, banyak-banyak ngopi. Sekian. Assalamualaikum.